Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahayu. Di sini saya akan memberikan contoh uji beda lebih dari 2 mean menggunakan aplikasi SPSS. Baik, di sini langsung saja kita akan mempelajari sedikit mengenai uji beda lebih dari 2 mean, yang dimana uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih. Uji beda ini disebut juga uji ANOVA atau Analysis of Variance atau analisis ragam. Tujuan dari uji beda lebih dari 2 mean adalah untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata populasi dari kelompok-kelompok yang dibandingkan. Dalam konteks ini, mean merujuk pada nilai rata-rata dari suatu variabel dalam setiap kelompok. Baik, di sini kita langsung saja ke contoh kasusnya, yaitu suatu penelitian ingin mengetahui perbedaan kadar folat sel darah pada 3 zat pembius atau anestesi yang berbeda. Data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut. Di sini terdapat data dari kelompok 1 yaitu 8 data, dan kelompok 2 yaitu 9 data, dan kelompok 3 terdapat 5 data. Cobalah buktikan apakah ada perbedaan kadar folat sel darah merah pada ketiga kelompok tersebut dengan alfa 5%. Jika ada perbedaan, kelompok mana yang berbeda? Nah, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS, terus ke variable view, lalu kita tulis kelompok, setelah itu kadar, desimal kita ganti 0, lalu width juga kita ganti ke 2. Lanjut kita ke label, di kelompok kita tulis kelompok, lalu kita tulis kadar folat sel darah. Lanjut ke value. Di sini kita masukkan kode untuk value 1, kelompok 1, lalu kita klik add, lalu kita ulangi hal yang sama. Dua untuk kelompok 2, 3 untuk kelompok 3. Lalu oke, kita klik oke. Setelah itu kita lanjut ke data view, yang dimana di sini sudah terdapat 2 variabel, kelompok dan kadar. Lalu di sini kita buka contoh kasus yang tadi yang kita ubah ke dalam bentuk Excel agar lebih mempermudah kita dalam penginputan data. Di sini kita ketik 1 untuk kelompok 1, kita masukkan kode yang sesuai sama ketentuannya tadi. Karena di sini untuk kelompok 1 terdapat 8 data, maka kita akan lakukan seperti yang di video ini, masukkan data kelompok 1. Lakukan hal yang sama sampai semua data telah terinput. Di sini kita percepat saja untuk menyingkat waktu. Setelah data kelompok kita masukkan, kita lanjut copy paste data kadar darah. Mohon maaf di sini kelebihan. Kita hapus. Terus setelah itu kita klik analyze, lalu pilih descriptive statistik, terus ke explore.
maka akan tampil data seperti ini. Di data tersebut kita akan pilih kadar folat sel darah ke dalam kolom dependent list, lalu kita masukkan kelompok ke faktor list. Setelah itu di sini kita centang faktor levels. Setelah itu kita pilih normality plots with test, lalu continue dan oke. Maka akan tampil hasilnya. Ini hasil yang kita cari, yaitu test of normality. Di sini sudah terdapat panduan untuk uji normalitas. Jika jumlah sampelnya kurang dari 50, maka akan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Sedangkan jika lebih dari 50, maka menggunakan Kolmogorov. Di sini juga sudah terdapat panduan pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05%, maka data penelitian berdistribusi normal, dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi tidak normal. Untuk selanjutnya di sini kita akan menganalisa SPSS, homogenitas, ANOVA, dan post hoc test. Selanjutnya di sini kita ke analyze. Setelah itu pilih conformance. Setelah itu on-way ANOVA, lalu oke. Maka akan muncul tabel seperti ini, yang dimana kadar folat sel darah kita masukkan ke dalam tabel dependent list, sedangkan kelompok kita masukkan ke faktor. Setelah itu kita klik options. Setelah itu kita centang descriptive dan homogeneity of variant test, lalu continue. Lanjut ke post hoc, kita pilih 2K, lalu continue. Oke, kita klik oke. Maka akan muncul hasil dari uji ANOVA, tes homogenitas, dan post hoc test. Dan hasilnya dari test of homogenitas yaitu di sini terdapat panduan, yaitu jika nilai signifikan lebih dari 5%, maka varian kelompok data adalah sama atau homogen. Jika nilai signifikan kurang dari, maka variabel kelompok data adalah tidak sama atau tidak homogen. Kita lanjut ke uji ANOVA. Di sini terdapat panduan pengambilan keputusan uji on-way ANOVA. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Tapi jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H1 ditolak. Kita lanjut ke hasil dari post hoc test, yang dimana di sini terdapat panduannya. Apabila nilai signifikan lebih dari 0,05, maka perbedaan rata-rata nilai tes tidak signifikan. Apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka perbedaan rata-rata nilai tesnya signifikan. Hanya ini saja yang dapat saya jelaskan dan paparkan mengenai uji beda lebih dari 2 mean. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.